sedang digoreng-goreng di media-media ekstrim seolah-olah pondok pesantren tempatnya radikal, habaib dan ulama tempatnya radikal, dan lain sebagainya. Pondok pesantren ini isinya apa? Isi pondok pesantren ini kiai sama habib. Habibnya diserang 3 tahun ini, Ba'lawi. Tinggal satu lagi kiai. Sekarang kiainya diserang. Kalau kita simak komentar-komentar, bukan hanya habaib saja, tapi kiai, ulama-ulama, ustadz-ustadz sudah mulai diserang dengan komentar. Oleh siapa? Oleh orang-orang awam. Orang-orang awam mereka berani mengucapkan, wah kiai Mugibin. Wah. Kalau secara pikiran logika akal, dijajah Belanda, Islam tidak hilang. Dijajah Jepang, Islam tak hilang. PKI berapa kali? PKI Musso 48, tak juga. PKI lagi Gestapo 30 September, tidak juga. Islam ini kalau diserang dari luar, dia makin kuat. Tapi kalau diserang dari dalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di era zaman modern ini, kita tahu sendiri bagaimana para ulama dan habaib itu sedang dioyok-oyok, sedang dihajar sana-sini, sedang diadu domba oleh sekelompok organisasi, oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan, oleh sekelompok orang yang memang notabene tidak suka dengan ulama dan habaib. Dan di akhir zaman sekarang ini, ya, justru paku-paku yang ada di agama seperti pondok pesantren, seperti habaib, seperti ulama sedang dijauhkan, sedang digoreng-goreng di media-media ekstrim seolah-olah pondok pesantren tempatnya radikal, habaib dan ulama tempatnya radikal, dan lain sebagainya. Nah, kita harus pahami. Kali ini saya ada pembahasan yang suatu menarik menurut saya dan perlu kita bahas, yaitu ucapan daripada ceramah Ustadz Abdul Somad. Kita simak ini videonya yang disampaikan oleh beliau. apa kekuatan umat Islam? Kekuatan umat Islam di Indonesia tinggal satu, pondok pesantren. Pondok pesantren ini isinya apa? Isi pondok pesantren ini kiai sama habib. Habibnya diserang 3 tahun ini, Ba'lawi. Tinggal satu lagi kiai. Sekarang kiainya diserang. Baca postingan saya hari ini di Instagram yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Penikmat kopi pahit, panas, diseruput lengkap dengan ekspresi. Itu tidak bisa dirasakan penikmat teh. Orang yang menengok lukisan abstrak tercengang kagum, bagus sekali lukisan ini. Datang kita, gila kali kau, nggak terbaca kita itu. Ini masalah cinta santri kepada kiainya. Ada santri yang ngasih Mercy, ada santri yang ngasih Ferrari. Ya dia cinta, sama macam bapak ke ibu. Semua dia kasih ke ibu. Ada 2 kemungkinan, cinta atau takut. Ini pondok pesantren ini menanamkan cinta, bukan keterpaksaan. Ini 2 ini sedang diserang. 3 tahun ini Habib diserang dan serangan kepada kiai sedang dimulai. Kalau kiainya diserang, Habibnya diserang, bangunannya diserang, sistemnya diserang, isu-isu pemukulan, penampelengan, pemukulan, akhirnya hancur pondok ini dan orang jahil tidak mengerti agama. Benteng kita tinggal pesantren. Benteng kita tinggal pesantren. Habaib sudah diserang 3 tahun ini, katanya beliau, ya. Dan kalau kita simak komentar-komentar, bukan hanya habaib saja, tapi kiai, ulama-ulama, ustadz-ustadz sudah mulai diserang dengan komentar. Oleh siapa? Oleh orang-orang awam. Orang-orang awam mereka berani mengucapkan, wah kiai Mugibin, wah kiai ini, kiai itu, kiai ini, kiai itu. Udah berani mereka, ya. Ini yang dikhawatirkan dari para ulama seperti Ustadz Abdul Somad, akhirnya mencelakai dirinya sendiri bagi para penghina dan justru merusak daripada pondok pesantren, ingin menghancurkan pondok pesantren dengan cara-cara sistematis seperti ini. Dari mana Pak Abdul Wahid datang? Pesantren Candong. Dari mana Tuan Guru Bajang? Pesantren Nahdlatul Watan. Dari mana Pak Ahmad? Pak Ahmad pendidikan formal sampai Pamong, tapi keluarganya keluarga thariqat.
Orang tarekat itu orang pesantren, rumah itu dijadikannya pesantren. Makanya ketika beliau jadi bupati, beliau membangun surau suluk, tempat orang bersuluk. Suluk itu lebih pesantren dari pesantren, karena kalau suluk itu nasinya pun segini, tak ada kerja lain kecuali berzikir 10 hari 40 hari. Dan kalau sudah pesantren itu tumbang, habislah Islam kita. Maka ini terstruktur, terorganisir. Umat Islam mesti mengantisipasi dengan baik. Kalau secara pikiran, logika, akal, dijajah Belanda, Islam tidak hilang. Dijajah Jepang, Islam tak hilang. PKI berapa kali? PKI Musso 48, tak juga. PKI lagi Gestapo 30 September, tidak juga. Islam ini kalau diserang dari luar, dia makin kuat. Tapi kalau diserang dari dalam, dengan apa menyerang Islam dari dalam? Habibnya serang, kiainya serang, bubar. Kalau diserang dari dalam, bubar itu. Habibnya, ulamanya diserang dari dalam. Oleh siapa? Oleh kelompok-kelompoknya sendiri. Ya, gerombolan-gerombolan yang pernah, notabene mereka pernah dekat. Ya, begitu saja. Kalau lebihnya mohon maaf, dan sebagai informasi saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.